Silahkan dibuka surah Al-Maidah. Al-Maidah dari ayat 72 sampai 75. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir kembali, tentunya atas nikmat Allah, nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan ini senantiasa kita syukuri dengan terus dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Pertemuan subuh kemarin kita bahas tentang fikih muqaranah perbandingan hak terkait dengan ibadah sholat. Sudah masuk kepada rukun terakhir kemarin ya Pak. Rukun 9, 10, 11, 12, dan 13. Jadi kalau yang kemarin subuh tidak hadir, ya nanti insya Allah materinya saya kirimkan. Kemarin sudah diberikan materi rukun 1 sampai rukun yang ke-8. Kemudian pada malam hari ini untuk ada kesinambungan kajian tafsir, maka kemudian kita malam hari ini kajian tafsir terkait dengan keyakinan atau akidah kita umat Islam terhadap Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam atau Isa alaihissalam merupakan keturunan dari Imran. Jadi di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memuliakan keluarga, dan Allah pilih keluarga, yaitu keluarga Ibrahim, keluarga Imran, keluarga Ibrahim, keluarga Adam. Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran. Allah memilih keluarga Adam, kemudian keluarga Ibrahim, keluarga Nuh, dan ada keluarga Imran. Imran ini bukan nabi, Pak, manusia biasa. Imran punya istri namanya Hana. Dari sejak sebelum punya anak sudah bercita-cita bahwa anaknya nanti dididik dalam pendidikan Islam. Maka kemudian sampai istrinya Imran bernazar, kalau seandainya nanti anak saya lahir, maka anak saya wakafkan untuk dakwah. Saya wakafkan untuk mengabdi kepadanya. Jadi ini adalah Qala imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Jadi istrinya Imran bernazar bahwa anak saya ini saya bebaskan untuk mengabdi kepada. Falamma wada'at, tapi ketika istrinya lahir, qalat inni wada'tuha unsa, kemudian lahir anaknya perempuan. Wa inni sammaituha Maryam, kemudian saya namakan anaknya namanya siapa? Maryam. Wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Imran dan istrinya senantiasa berdoa agar anaknya dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah dari bisikan dari godaan setan.
Nah ini termasuk syariah juga. Artinya ajaran Al-Quran bisa juga kita terapkan ke anak-anak kita. Kita doa kepada Allah agar anak-anak kita dilindungi dari bisikan setan. Allahumma inni a'udzu. Nah, ya Allah, aku berlindung kepadamu untuk anak saya yang bernama ini minasyaitonir rajim, dari godaan setan. Jadi Bapak bisa terjemahkan atau bisa doa ini digunakan untuk anak-anak kita. Nah, Imron menitipkan anaknya sejak tumbuh itu pendidikannya kepada orang yang memang paham agama. Jadi dititipkan Imron itu wakafalana Zakaria. Imron nitipin anaknya untuk dididik kepada seorang nabi. Jadi Imron ini semasa dengan Nabi siapa? Nabi Zakaria. Jadi Maryam dididik sama Nabi Zakaria dan dibuatkan tempat khusus, Pak. Kayak pesantren, tempat khusus mihrab untuk belajar dan ibadah. Jadi belajarnya dengan Nabi Zakaria dan beribadah di mihrab itu. Ulang ada khawat alaiha Zakaria mihrab wajada indaha rizqa. Sudah punya kawan ya, kelebihan luar biasa. Maryam itu ketika Nabi Zakaria masuk ke tempatnya Maryam, Allah memberikannya rezeki, makanan yang luar biasa. Al-Mahadi, kemudian Zakaria mengatakan, dari mana ini makanannya? Qalas huwa min indillah, ini dari Allah. Maryam, wanita yang senantiasa terjaga pergaulan akhlaknya, yaitu tadi surah Maryam ya, tadi surah berapa itu? Nanti lanjutan ya, surah Maryam. Maka kemudian Allah menganugerahkan dalam surah Maryam yang kedua dan seterusnya, Allah menganugerahkan kepada Maryam datang malaikat Jibril dalam bentuk manusia. Kemudian Maryam protes, saya nggak mau disitu, saya itu. Kemudian nanti malaikat Jibril meniupkan ruh, meniupkan dalam Maryam, maka kemudian Maryam hamil. Kemudian Maryam mengatakan, bagaimana bisa hamil saya? Disentuh hari belum pernah sampai laki-laki itu. Mereka juga mengatakan ini adalah kuasa dari Allah. Nah, ketika orang-orang heboh, dari penduduk orang Yahudi pada saat itu mengatakan, kok bisa bapaknya orang soleh, ibunya orang soleha, padahal dididik di pesantren sama Nabi gitu kan, tapi kemudian kok bisa hamil, seolah seperti orang yang berzina. Maka kemudian ketika lahir anak, Maryam meminta anaknya ini berbicara. Nah, nanti apa kata anaknya? Anaknya itu mengatakan, Inni Abdullah atani al-kitab wa inna Allah rabbi wa rabbukum. Aku adalah hamba Allah. Nah, kemudian sampai akhir kehidupannya Nabi Isa senantiasa dikejar-kejar sama orang Yahudi. Kemudian dalam surah An-Nisa ya, surah An-Nisa Allah menyamarkan Nabi Isa dari 13 umatnya. Kalau dalam tafsir Al-Quran, Yudas salah satunya adalah dibentuk seperti bentuknya Nabi Isa, atau juga bagian seperti Nabi Isa, maka kemudian dia disalib dan Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa diangkat oleh Allah dalam kondisi hidup dan nanti akan diturunkan kembali ketika turunnya Dajjal. Nabi Isa semasa dengan cucunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membebaskan atau juga untuk mengajak umatnya meluruskan umatnya. Nah, di antara ajaran Nabi Isa yang kemudian diselewengkan atau disalahgunakan oleh umatnya
Nah ini kita baca pada malam hari ini. Surah Al-Ma'idah ayat 72 sampai 75. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dua. Jadi tadi pengantarnya adalah posisi dari keluarga Imran, Maryam, punya anak Isa, Nabi Isa kemudian diangkat oleh Allah, sampai kemudian Nabi Isa akan lahir kembali, akan berangan, akan turun kembali ke bumi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu Maryam. Laqad sungguh kafara kufur kafir alladzina orang-orang yang mengatakan alladzina qalu orang-orang yang mengatakan innallaha sesungguhnya Tuhan itu huwal masiih ibnu Maryam. Al-Masih artinya Isa anaknya Maryam. Jadi kufur atau kafir atau syirik ya, syirik besar orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu salah satunya atau Isa itu adalah Tuhan. Begitu. Wa qala al-Masihu ya bani Israil. Saya belum baca tafsirnya dulu ya, masih baca terjemahannya dulu. Dan Nabi Isa mengatakan, wahai bani Israil, u'budullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah atau beribadahlah hanya kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Innahu man yusyrik billah, sesungguhnya kata Nabi Isa, jadi barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad harramallahu alaihi jannah, maka Allah haramkan baginya surga. Nah, orang yang menyekutukan Allah, orang yang berbuat syirik, Allah haramkan surga. Wa ma'wahu an-nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lil-zalimina, dan tidak ada bagi orang yang berbuat zalim. Zalim di sini termasuk adalah menyalahi aturan Allah dan mengatakan bahwa ada Tuhan selain Allah, seperti Nabi Isa, ibunya atau Jibril dikatakan sebagai Tuhan. Maka tidak ada bagi orang yang zalim seperti itu min ansor yang akan menolong nanti pada hari pembalasan. Setelah itu kedua ya Pak. Apa yang tujuh ketiganya? Laqad kafara alladzina qalu, sungguh kata Allah. Ini dua nih Pak, huruf lam sama huruf qad. Demi sungguh, sudah sangat kuat ya. Sungguh kafir orang yang mengatakan innallaha salisu salasa, bahwa Tuhan itu tiga. Wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Tidaklah Tuhan itu kecuali ilahu wahid. Berapa? Esa, satu. Wa illam yantahu, kalau seandainya masih belum berhenti juga apa yang mereka ucapkan, kalau masih ngomong begitu juga, masih berkeyakinan seperti itu bahwa Tuhan itu tiga, la yamassanna alladziina kafaru, maka mereka akan disentuh, akan dimasukkan, akan dibakar adabun alim, ke dalam siksa yang sangat berat, sangat besar, sangat pedih. Afala yatubuna ilallahi wa yastaghfiruna. Jadi kenapa kalian tidak bertobat kepada Allah, wa yastaghfiruna, dan meminta ampun? Wallahu ghafurur rahim, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Meskipun seseorang syirik, meskipun seseorang mengatakan Tuhan itu adalah atau Isa itu adalah Tuhan, tapi kemudian dia tobat, maka Allah ampun. Itu sebesar-besarnya. Kalau cuma syirik, bukan cuma ya Pak,
Sirik misalnya waktu itu saya bilang melet atau pakai keris atau mau percaya kepada gitu. Itu kan sirik kecil. Ini sirik yang besar. Tuhan ada Tuhan selain Allah. Allah kan? Allah berfirman. Apa itu dimana? Mal Masihu ibnu Maryam illa rasulun. Tidaklah Isa anaknya Maryam itu kecuali Rasul, bukan Tuhan dia kata Allah. Kalau kholas min qablihir rusul, dia sama seperti Rasul-Rasul sebelumnya. Ada Ibrahim, ada Musa, ada Nuh dan seterusnya. Wa ummuhu siddiqah. Ibunya Nabi Isa adalah wanita yang benar, wanita yang soleha, wanita yang mempercayai ajaran Nabi Isa. Nanti kita bahas, karena ada yang mengatakan ibu itu Nabi. Tapi siddiqah di sini artinya mengikuti, sodik, siddiq sama seperti Abu Bakar. Abu Bakar apa? Nah, siddiq, maksudnya siddiq apa? Membenarkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Siddiq. Kita termasuk insyaAllah menurut asyidik itu mempercayai, membenarkan ajaran siapa? Nabi Muhammad SAW. Wa ummuhu siddiqah, ibunya adalah yang mempercayai ajaran Nabi Isa. Karena jadi kalau dibacanya panjang, karena ini untuk bolong ya Pak. Musan namanya buat karena, tapi karena kedua-duanya ya boleh itu makan, masa kurang makan? Ibunya makan, Nabi Isa makan gitu. Jadi dua-duanya Isa atau dua ibunya makan gitu, seperti manusia biasa makan. Jadi bukan Tuhan gitu. Unzur kaifa nubayyinu lahumul ayat. Jadi perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan kepada mereka ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan kami, summanzur anna yufakun. Kemudian perhatikan bagaimana mereka berpaling atau tidak percaya bahwa Nabi Isa itu adalah Nabi, bukan Tuhan. Kita baca tafsirnya. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keputusan. Jadi diputuskan oleh Allah bahwa kafir orang yang meyakini adanya Tuhan selain Allah. Jadi kalau dalam tafsir Ibnu Katsir ini disebutkan Pak, ada golongan Malikiyah, Yahudiyah, Nusturiyah. Ini golongan apapun, sekarang itu ketika mempercayai adanya Tuhan selain Allah atau seperti Nabi Isa dijadikan Tuhan, maka kafir. Jadi Pak. Nah, di ayat sebelumnya atau ayat-ayat sebelumnya bahwa tadi Pak Saudara, Al-Masih itu adalah hamba dan utusan Allah. Kalimat yang pertama kali diucapkan ketika dia masih bayi, masih dalam buaya ya, masih bayi baru mau lahir itu, ketika tadi orang-orang Yahudi atau orang-orang pada masa itu mengatakan, kok bisa bapaknya soleh, ibunya soleha, dididiknya sama Nabi, tapi kemudian bisa hamil, zina ini dari mana gitu. Tapi kemudian anaknya disuruh bicara. Apa? Kata Nabi Isa, ini Abdullah, saya hamba Allah. Jadi kalimat tersebut juga sudah menegaskan, bukan ini, bukan saya adalah Rohku, bukan saya adalah Tuhan kalian, tapi saya adalah hamba Allah. Jadi Pak, jelas. Jadi jelas. Sehingga di ayat tadi sungguh sangat jelas atau posisinya sangat jelas kafir orang yang mengatakan Nabi Isa itu Tuhan atau Tuhan itu adalah dia. Dia. Jadi di ayatnya Allah mengatakan Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Atau di ayatnya wa inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratun mustaqim. Itu surah ayat 36 surah Al-Mulya. Jadi silakan kita dicek surah ayat 36.
Ketemu nggak? Yes. Ya, dari ayat 26-nya, ayat 27-nya ya. Fa'atat bihi qaumaha tahmilu wa qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariyya. Ya ukhta Harun ma kana abuki wa asawin wa ma kanat ummuki baghiyya. Wahai saudaraku anaknya Harun, tidaklah bapakmu sebagai seseorang yang melakukan perbuatan jelek, bejat. Ibu juga bukan wanita lacur. Fasyarat ilaihi qawlu kaifa tukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Nabi Maryam mengatakan, ini aja yang ngomong. Kata Maryam, ini aja anak saya yang ngomong. Umat yang mengatakan bagaimana saya bisa ngomong. Orang-orang yang mengatakan bagaimana saya bisa ngomong sama anak kecil. Orang ayat 30 Pak. Orang ini Abdullah adanya kita wajahana di Nabiya. Nabi Isa mengatakan saya adalah hamba Allah. Allah memberikan kepada saya Alkitab. Itu apa? Injil wajahana di Nabiya, dan Allah menjadikan saya sebagai nabi. Jelas ya? Surah Maryam itu. Kita kembali ke tafsir kesini. Tadi ditawari pesan pakai LCD nggak? Kalau pakai LCD, saya buat tafsirnya semua ya. Guru-guru juga gitu kan. Nah kemudian, jadi ketika masih bayi saja, Nabi Isa sudah bilang seperti itu Pak. Begitu juga ketika Nabi Isa sudah dewasa. Jadi ketika Nabi Isa sudah dewasa, kemudian itu Bapak bisa lihat dalam surah Al-Maidah ayat 72 aja tadi. Ya kan? Hah? Jadi kalau tadi masih bayi surah Maryam ayat 30. Nah ini ketika sudah jadi Rasul apa? Wa qala al-masihu ya bani Israila u'budullaha rabbi wa rabbakum. Ayo. Kita kembali lagi surah Maryam. Jadi Nabi Isa mengatakan ketika sudah jadi Nabi, wahai Bani Israel, beribadah kepada Allah. Tuhan kita itu adalah Allah SWT. Sehingga apa kata Nabi Isa? Innahu man yusyrik billah. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maksudnya menyembah selain Allah, ada Tuhan lain atau sembahan lain selain sama Allah, maka harramallahu alaihi jannah. Allah memastikan, ini saya baca tafsirnya, Allah memastikan menjadi penghuni neraka dan mengharamkan surga atasnya. Ini sama seperti surah An-Nisa ayat 48. Boleh Bapak buka surah An-Nisa-nya. Ini karena masih mau beli ini tidak. Kalau lebih temanya sama. Apa Pak? Surah An-Nisa ayat 48. Ya ramai aja perbuatan ya Pak, nanti kita bisa bahas itu. Apa? Surah An-Nisa yang pertama apa? Surah An-Nisa surah berapa? Surah keempat. Coba, apa? Dan mengampuni segala dosa yang selain dari syirik. Ada ya. Jadi kalau sampai meninggal dunia, dan Rasulullah berharap banget gitu Pak, berharap banget dulu pamannya, siapa bapaknya? Siapa? Abdul, yang mendukung, yang menolong, yang membantu Rasulullah, menjaga Rasulullah gitu kan. Sampai meninggal dunia, udah nggak apa-apa, nggak salah segala macam gitu kan. Asal mengucapin, asal bersaksi saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa Rasulullah, udah selesai. Ya kalau nanti disisa dulu. Tapi kalau sampai meninggal dunia masih ada kepercayaan adanya Tuhan selain Allah, selamanya disisa di neraka. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Surah An-Nisa ayat 46. Ini bisa juga sama seperti surah Al-A'raf.
Bapak buka surah Al-A'raf ayat 50-nya. Al-A'raf itu surah ke-7. Coba. Al-A'raf surah ke-7. Ayat yang ke-50. Nah. Terus? Nah. Mereka menjawab, sungguh Allah telah mengharapkan keduanya dari seorang laki-laki. Nanti ketika orang-orang yang ada di surga minum, ada namanya telaga, ada namanya tempat untuk berkumpul, tempat minum, gitu. Kan yang di neraka itu makanannya dari zakum. Kalau masuk maka seperti duri. Seperti duri duri masuk dalam berbagai macam bentuk gambaran dalam Al-Quran itu. Makanan ahli neraka. Minum pun ada yang dari tanah, ada yang darah, ada yang airnya kalau masuk ke mulutnya maka apa namanya semakin menambah kehausan, rusak tenggorokannya, rusak ininya. Banyak gambarannya. Lalu kemudian melihat begitu indahnya, begitu nikmatnya ahli surga dikasih nikmat sama Allah di dalam surah Al-A'raf ayat 50. Wana ada ashabun nar ashabal jannah, orang-orang penduduk neraka mengatakan kepada ahli surga, ana fitu alaina min al-ma'. Coba tolong kasihkan air surga itu. Atau juga makanan buah-buahan dari surga itu kasih kami. Inna Allah harramahum 'alal kafirin. Orang yang ada di surga mengatakan bahwa makanan surga, minuman surga, jangan masuk surga, Pak. Makanan minuman surga saja itu diharamkan atau tidak akan memberikan untuk orang kafir. Orang yang ketika di dunia menyekutukan Allah, menganggap Nabi Isa itu Tuhan. Jadi tidak usah terlena ya Pak. Kalau sekarang ada peringatan Natal atau apa, nanti kita insya Allah dapat nikmat surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu sih yakin mana juga silakan. Tapi kalau seandainya ada keluarga kita mendakwahi, ya kita ada, kita lindungi. Ya menghormati, saling menghormati, apa namanya keyakinan masing-masing silakan. Makum di hukum, ajaran Al-Quran seperti itu. Agamamu, agama kami. Tapi keyakinan kami bahwa orang yang seperti itu jangan masuk surga, makanan surga saja diharamkan oleh Allah. Nggak bisa diberikan, misalnya karena keluarganya, ayahnya misalnya muslim atau anaknya muslim, kemudian ayahnya kafir atau juga anaknya misalnya kafir, ayahnya muslim, kemudian dilempar gitu, nggak bisa. Allah haramkan, nggak akan bisa diberikan. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa jelas. Nah di dalam hadisnya kata Ibnu Katsir dalam kitab Sahih bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan seorang penyeru untuk menyerukan di kalangan halayak bahwa sesungguhnya surga itu tiada yang dapat masuk ke dalamnya kecuali orang yang muslim, meskipun tangannya itu menolong Islam tapi tidak bisa. Siapapun keluarga kita misalnya ada yang belum Islam, nggak akan bisa masuk surga. Seberapapun banyaknya kebaikan dia, maka tidak akan bisa masuk surga. Di siapapun dia, maka tidak akan bisa masuk surga. Jadi saya kutip misalnya ada hadis melalui Yazid bin Quraish. Aisyah dari Siti Aisyah bahwa jiwa atau terkenal itu ada 3 macam. Rasulullah lalu disebutkan salah satunya yaitu jiwa yang Allah tidak mau memberikan ampunan kepadanya. Artinya catatan amal. Semua ada 3 dikelompokkan. Semua itu ada 3 macam. Tapi ada satu dosa yang Allah tidak akan ampuni kalau dia sampai meninggal dunia. Kecuali kalau dia meninggal dunia tobat ya Pak. Nah, sampai meninggal dunia apa? Yaitu dosa syirik atau mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini termasuk tafsirannya. Jadi tafsirannya apa namanya dalam musnad Imam Ahmad bin Hanbal hadisnya disebutkan seperti itu. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Lanjut ayat selanjutnya. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Ini juga hampir sama lah tafsirannya. Sehingga kemudian kita buka Pak ayat 119-nya Pak. 119-nya Surah Al-Maidah. Al-Maidah 119-nya. Ini kita tulis Indonesia, makanya sini ada potong. Terus 16 sampai 18 Surah Al-Maidah Pak, lanjutannya. Tadi kan 72 ya? Hah? Iya, boleh. Engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dari ibu sebagai dua Tuhan dan Allah bisa menjawab mampu dia Allah. Tidak patut berisi mengatakan apa yang berhak. Jika aku pernah mengatakannya, segera aku bilang mengatakannya. Untuk mengetahui apa yang ada pada diriku, aku tidak mengetahui apa yang ada padanya. Iya. Gunakan Anda. Ya baik, saya tafsir dulu sebentar. Nah jadi di ayat 116-nya nanti di akhirat itu Pak, Nabi Isa disidang gitu Pak. Disidang seluruh nabi, seluruh manusia. Kalau tafsirnya begitu kan. Jadi dikatakan kepada Nabi Isa, ya Isa bin Maryam, a'anta qulta linnas, wahai Isa, apakah kamu yang bilang kepada semua manusia untuk minta dijadikan Tuhan bersama ilmumu gitu. Allah mengatakan juga, Isa, kamu bukan yang bilang bahwasannya kepada Pak, sekarang berapa miliar? Hah? Berapa miliar orang yang mengatakan Isa itu Tuhan? Hah? Miliar. Muslim Pak, 1,5 miliar. Muslim 1,5 miliar. Kalau mengatakan Hindu Buddha atau percayaannya ada 1 miliar. Sekarang ada 7 miliar. Jadi berapa miliar di dunia? Hampir 5 miliar ya. Hampir 5 miliar orang yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu Tuhan. Tapi Allah katakan, ya Isa bin Maryam, wahai Isa, apakah kamu yang bilang kepada semua manusia bahwa kamu bisa jadi Tuhan bersama ibumu? Jadi ini kata Mufassir, ayat ini ditujukan kepada orang Nasrani sebagai ancaman dan celaan dihadapkan kepada semua saksi manusia nanti pada hari kiamat. Jadi Allah bilang kepada Isa, apa kata Nabi Isa tadi? Qala subhanaka ma yakunu li an taqula ma laysa li bihaq. Nabi Isa mengatakan, "Maha suci Engkau ya Allah. Enggak mungkin saya ngomong sesuatu yang bukan hak saya." In kuntu qultuhu faqad alimta. Kalau saya ngomong, pasti Engkau Maha tahu. Ta'lamu ma fi nafsi, karena Engkau mengetahui apa yang ada pada saya. Wala a'lamu ma fi nafsi, saya enggak tahu apa yang ada pada dirimu ya Allah. Innaka anta 'allamul ghuyub, Engkau adalah zat yang Maha mengetahui yang gaib. Seperti itu. Artinya nanti pada hari kiamat Nabi Isa membela diri Pak, kayak yang disidang itu. Ya Allah, enggak mungkin saya ngomong bahwa saya ini bisa jadi Tuhan. Apa kata Allah? Hada yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Ini agak-agak di ini ya Pak, di ayat-ayat yang lainnya. Tapi ayat pertama ini surah Al-Maidah yang ayat 119 nya. Tapi kan ayat 117 ya Pak.
ma qultu lahum illa ma amatani bihi an a'budullaha rabbi wa rabbakum. Tidaklah saya mengatakan kepada umat saya kecuali apa yang kau perintahkan untuk beribadah kepada Allah Tuhanku dan Tuhan umat saya. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Falamma tawaffaytani kunta anta raqiba alaihim. Ketika engkau mengangkat saya, wafat di sini maksudnya ditidurin ya. Dalam tafsirnya itu wafatnya itu bukan berarti kalau bisa dimatikan. Karena mohon maaf saya lihat ada video yang viral, katanya Habib ya. Habib dia percaya bahwa Nabi itu mati. Hati-hati kalau jadi kafir. Nah, wafat di sini maksudnya adalah ditidurkan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti diturunkan kembali. Nabi Isa. Ada. Saya mohon maaf, saya katakan kalau seperti itu misalnya dia mengatakan Habib itu mengatakan bagaimana kalau seandainya mengucapkan ini segala macam itu. Saya yakin orang yang seperti itu Syiah. Jadi orang Syiah ya meyakini seperti itu. Lebih aman nggak usah diikuti Pak. Nah, tapi kalau bisa lihat dicari aja ada seperti itu. Viral, rame, apa namanya terkait dengan misalnya orang Muslim dan orang Islam disamakan posisinya. Mau dari kalau viral kemudian dari menyesatkan orang, begitu gitu. Wa anta ala kulli syai'in shahid, dan kau menyaksikan saat aku diangkat dari orang-orang seperti sekarang ini yang mengatakan Nabi itu mati. In tu'adibahum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Nah, Pak, yang luar biasa ini ditafsir ayat ini, Pak. Jadi begini, Pak. Sami itu Abu Burda dan hadis saya baca terjemahan saya dulu. Kalau Rasulullah SAW katakan yaumul qiyamah du'iya bil anbiya wa umamihim. Ketika hari kiamat kata Rasulullah, semua nabi dipanggil bersama umatnya. Summa yud'a bi Isa. Kemudian Nabi Isa juga dipanggil. Fa yadhkuru wa ni'mat alaihi. Kemudian Allah menyebutkan segala nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Isa, bisa menyebutkan orang mati atau kemudian juga menyembuhkan penyakit segala macam mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa. Wayakiruhu biha, Nabi Isa mengakui. Wayakuru ya Isa dan Maryam, ukur ni'mati alaika wa ala walidayka. Wahai Isa, kata Allah, kamu ingat nikmat yang aku berikan juga kepada orang tua ibumu. Surah Al-Ma'idah 110. Summa yaqul, kemudian Allah mengatakan, "Ataku kalina sitafiduni wa ummi ilahi min dunillah." Nabi Isa disita kata Rasulullah, Isa, kamu enggak yang ngomong bahwa engkau minta jadi Tuhan sama ibumu? Ayun kiru ayatuna qala dzalika, kata Rasulullah. Nabi Isa mengingkari, tidak pernah ngomong seperti itu. Jadi kalau ada yang mengatakan Nabi Isa itu Tuhan sekarang banyak orang mengatakan itu, Nabi Isa pernah ngomong gitu. Ayuka bin Nasrani fayasalun. Kemudian Allah mengatakan mendatangkan orang Nasrani, fayasalun. Allah mengatakan fayaqulu nah. Allah bertanya, hei orang Nasrani, betul nggak Nabi Isa mengatakan seperti itu? Fayaqulu, orang Nasrani mengatakan nah, iya Nabi Isa mengatakan itu. Ini Pak, jadi kata Nabi, orang Nasrani ketika ditanya di akhirat nanti, itu benar nggak Isa itu bilang dia menjadi Tuhan? Kata Nabi Isa enggak. Kata orang Nasrani, iya Isa yang bilang begitu. Kemudian huwa amara bidzalika, kata orang Nasrani, iya Nabi Isa yang memerintahkan begitu. Qala fa yaqulu syarru Isa. Nabi mengatakan Nabi Isa rambutnya kemudian panjang itu. Rambutnya menjadi panjang, fa yaqulu kullu malikin min al-malaikati bi sya'ri min syarri rasihi wa jasadihi. Malaikat juga rambutnya, malaikat kemudian memegang rambutnya masing-masing. Rambut kepalanya sama rambut badannya semua malaikat karena saking takutnya ini azabnya luar biasa. Wa yujasihim baina yaday Allah wa jalla bi alfi sanas. Alfi amin. Kemudian apa yang terjadi? Didapatkanlah
Lalu mereka didudukan di hadapan Allah dalam jarak 1000 tahun perjalanan. Jalannya di dunia, kalau di akhirat kan 1000 tahun. Lalu mereka didudukan di hadapan Allah jalannya itu sekitar 1000 tahun. Hatta turfa alaihi hujjah, hingga hujjah alasan mereka ditolak. Kemudian waya fa'alahu musli, kemudian diangkatlah bagi mereka salib. Wayut kalau dibilang, kemudian mereka digiring ke dalam neraka. Didudukin lah satu-satu, dibariskan satu-satu. Kemudian alasannya kenapa mau apa Tuhan itu Isa itu Tuhan. Isanya nggak pernah bilang gitu. Pokoknya kayak orang di sini Pak, Isanya nggak pernah ngomong gitu. Sudah masuk belakang itu. Ini hadis sahih. Baik. Nah ini Pak, Masya Allah. Di tafsirnya ada lagi hubungannya Pak. Ya. Qala Abu Dawud Sami'tu Sa'id bin Jubair yuhadits an Ibnu Abbas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Mu'izah. Ayat yang tadi Pak. Ayat yang terkait dengan ini. Di ayat terakhirnya, in tu'adzibahu apa? Fa innahu ibadu wa in taghfir lahu fa innaka antal azizul hakim. Kalau engkau mengazab mereka ya Allah, sesungguhnya itu adalah hamba-Mu. Tapi kalau engkau ampuni, maka sesungguhnya engkau Maha Al-Aziz Al-Hakim, Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat ini ketika turun di hadisnya, Rasulullah SAW bukan hanya memikirkan ayat ini kaitannya dengan Nabi Isa. Sebenarnya ini untuk umat Nabi Isa. Tapi katanya di sini hadisnya disebutkan Rasulullah SAW bimu'izah. Rasulullah SAW berdiri di tengah-tengah kami. Faqala ya ayuhan nas, kata Rasulullah, wahai manusia, innakum mahsyuruna ila Allah azza wa jalla. Kalian nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa ya? Belum. Masihnya bersiap-siap. Kalian dikumpulkan, kata Rasulullah, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala hufatan uratan. Enggak pakai baju Pak. Kalian dikumpulkan hufatan, enggak pakai baju kata Rasulullah. Jadi hufatan enggak pakai alas kaki, uratan telanjang. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukan karena pada awal kita pakai pakaian. Sebagaimana awal diciptakan, kita baru lahir kan nggak pakai baju. Ada yang keluar dari rahim ibunya pakai baju? Ada. Wa inna awal khalaiq yusi Ibrahim, manusia yang pertama kali pakai baju adalah Nabi Ibrahim. Ala wa inna yujaru bi rijalin ummati, fa yukhadu bi rijal simal, fa aqul washabi. Nah kemudian Rasulullah SAW membaca ayat Fa'akulu kama qala Abu Shalih wa kuntu alaihi syahidun wa kuntu bihi. Kemudian Rasulullah SAW memikirkan kalau seandainya yang diazab itu umatnya, gitu. Nah kemudian apa Pak? Ini sa'atu Rabbi azza wa jalla asyafa'ah li ummati. Itu azibahum, kalau seandainya diazab itu adalah hamba-Mu ya Allah. Silakan kalau punya kuasa. Kalau diakui juga adalah hamba-Mu ya Allah. Padahal itu kaitannya dengan umat Nabi Isa ya Pak. Tapi Rasulullah memikirkan itu juga apa? Rasulullah, saya memikirkan itu sampai nggak tidur Pak. Kalau ini saat Rabbi. Jadi ketika memikirkan turun ayat itu, pada asmahnya, Masya Allah. Jadi dari Al-Jizam, Lailatan Faqara biaya Rasulullah SAW pada satu malam pernah sampai baca ayat sampai subuh hatta asmah. Ya kalau dia wajib dia kemudian sholat dan sujud. Pada asmah ketika pagi hari, kalau ya Rasulullah nasib kita mau hadir ya Rasulullah, kok baca ayat itu nggak berhenti
sampai subuh. Kalau ini saat Robi, kata Rasulullah, tadi saya dari malam sampai subuh itu minta kepada Tuhan saya, asyafa'ah li ummati. Kenapa baca ayat ini? Wa'adibahum fa'innahum ibadu. Kata Rasulullah, saya minta tolong pada Allah untuk syafaat umat, untuk meminta tolong kepada Allah untuk umat saya. Fa'atoniha. Kemudian Allah memberikan, dikabuli doa Rasulullah. Wajana yang insyaallah mengalir billah. Maka kata Rasulullah, umatku selama tidak menyebutkan Allah pasti masuk surga. Nah kemudian sahabat mengatakan, itu dan kalau begitu saya sampaikan kepada yang lainnya. Sampai dikatakan seperti ini, Pak. Apa kata Rasulullah? Qala da'awtu li ummati kuntu kama da'ajita aw ma da'awda alayhi. Qala ajitu billahi wa ala alihi. Terus qala apa wasyuna qala. Nah, sampai di sini disebutkan kalau seandainya jadi kata Rasulullah, saya minta kepada Allah untuk umat saya dibebaskan dari neraka. Sampai sahabat mengatakan, ya Rasulullah kalau gitu saya umumin saja, enggak usah. Nanti kalau diumumin pasti mereka akan masuk jadi gitu. Karena saya dibebaskan dari neraka. Maka kemudian faktor itu mana? Kemudian Rasulullah inna kalim in taat ila nasi dimana nanti terlibat karena ada begitu. Maka kemudian kembali ke sahabat dan kemudian Rasulullah SAW merasa bahagia karena umatnya akan dibebaskan nanti dari kemah dari sisa umatnya selama tidak menyebutkan Allah. Satu lagi kemudian saya mau izin. Satu lagi hadis ini. Dari Abdurrahman bin Jubair Alhamdulillah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala qala Isa. Rasulullah SAW membaca perkataan Isa, "Intu adibahum fa'innahu ibadun." Kemudian fa'afa yadi faqala Allahumma ummati. Jadi ketika membaca ayat "Intu adibahum fa'innahu ibadun", Rasulullah kemudian mengangkat tangannya, Allahumma ummati, ya Allah selamatkan umat saya ya Allah. Wa baka Rasulullah nangis. Faqala Allah, kemudian Allah mengatakan, ya Jibril idhab ila Muhammad, ya Jibril pergi ke Muhammad. Itu kenapa Muhammad sampai nangis itu? Padahal Allah tahu Pak. Fas'alahu mayuki, Nabi Malaikat Jibril mengatakan, mayuki Muhammad, kenapa kau nangis? Mengatakan Jibril. Kemudian fas'alahu akhbar Rasulullah SAW bima qala. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya Jibril idhab. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya Jibril umatku. Kemudian apa? Kata Jibril, inna rasul dari umat ya Rasul. Kata Jibril, Allah mengabarkan Muhammad bahwa Allah ridho kepada umatmu dan tidak akan menyusahkan umatmu. Insyaallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan begini Pak. Ketika Rasulullah SAW minta, jadi ketika turun ayat itu adibahum ibadu, Rasulullah memikirkan umatnya sampai mengatakan, ya Allah umatku ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya. Anna awwala man yadkhulul jannata min ummati ma'i sab'una alfan. Kata Allah, Rasulullah mengabarkan nanti dimasukkan ke dalam surga dari umatku bersamaku ada 70.000 yang dari hisab lagi. Jadi 70.000 langsung masuk surga dari hisab lagi Pak. Karena tadi doa Rasulullah itu adibahum fa'innahum ibadu gitu. Rasulullah mikirin sampai kemudian minta, ya Allah bagaimana umat saya? Kalau ada 70.000 umatku masuk surga dari hisab lagi. Ma'akul ya Pak, ada tambahan lagi Pak. Ma'akul alfin sab'una alfan. Setiap 1.000 orang membawa 70.000. Berapa berarti? Ada 70.000 nggak dihisab, terus setiap 1.000-nya itu bawa 70.000. Laisa alaihim hisabun, kata Rasulullah. Mereka nggak dihisab. Kemudian Rasulullah mengatakan, Allah mengutus Jibril,
ujib wasal tu'to. Kalau minta engkau akan dijawab, engkau engkau berdoa pasti akan dikabulkan oleh Allah. Nah kemudian Allah katakan, Rasul katakan ummati ya Allah, maka kata Allah SWT, nanti umatmu yang tidak menyekutukanmu pasti dia akan masuk surga. Itu ya. Jadi surah Al-Maidah ini sangat jelas kafir orang yang mengatakan Nabi Isa itu Tuhan atau Tuhan itu ada tiga. Dia tidak akan bisa masuk surga sampai Rasulullah sebegitu takutnya umatnya jangan sampai ada yang menyekutukan Allah, Pak. Karena Rasulullah sudah berdoa siang malam memikirkan kita itu. Sampai Allah bocorin, Pak. Itu Muhammad ada 70.000 umatmu masuk surga dari hisab. Ditambah 70 setiap 1.000 ada 70.000 lagi. Berarti berapa? Itu lagi berapa? Hah? 70.000 setiap 1.000-nya itu berarti 70 dikali 10 ya? 4.900.000 ya? Nah, jadi 4 juta bukan miliar. Miliar juta? Hah? Miliar ya? Betul-betul miliar ya? Aduh, kalau miliar senang banget kita. Waktu di mana itu saya pernah ada yang nanya, Ustaz, kan katanya kita masuk surga dengan rahmat Allah. Nah kalau itu kita nggak usah sholat. Jadi rahmat Allah itu didapat dengan cara kita ibadah gitu. Allah memberikan rahmatnya manakala kita ibadah sholat. Kalau nggak sholat tidak dapat rahmat Allah gitu kan. Nah ini juga surga juga. Surga bagi yang bermisal itu pasti ketika dia tidak menyebutkan Allah dan melakukan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan ya, jadi surah Al-Maidah ini 75 sampai 119 tadi dan seterusnya memberikan jelas bahwa udah kalaupun kayaknya dunia berperang sekarang misalnya mewah segala macam ada timbul dari ini teman saya barusan meninggal kemarin ya. Bapak mungkin sering niat namanya gosip ya. Ada yang suka ceramah di RCTI namanya gosip gitu ya. Kang Rosid atau mau pernah lihat itu acara di RCTI atau acara TV itu lah. Ada penjara yang namanya Kang Rosid itu. Sama sedang di ada kelas usia masih muda, sudah seumuran lah itu terus meninggal. Artinya atau anak muda yang meninggal juga. Tapi itu Pak, jaga akidah kita Pak, pelajarannya jaga akidah kita. Ya kalaupun khilafi yang misalnya mengatakan ucapan selamat Natal ada yang boleh dan ada yang nggak usah lah kita. Atau kemudian juga kalau toleransi ya silakan nanti melakukan silakan enggak kita tetap jaga akidah kita karena tadi tidak akan bisa mendapatkan makanan dari surga dan akan masuk surga makanan itu tidak bisa diberikan. Allah Bismillah. Dapatkan ya sudah bisa ya. Kemudian kita akhiri dalam hadis surah Al-Mu'min 3 sudah ada yang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.